Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di channel Historical Islamic Revolution, sebuah channel yang akan mengungkap semua sejarah umat Islam. Episode ke-13 ini merupakan kelanjutan episode ke-12 lalu, yang mana pada kali ini kita akan bercerita tentang Sultan Muhammad II Al-Fatih ketika naik tahta pada usia 12 tahun, dan dia harus menghadapi serangan dari koalisi negara Eropa yang kemudian berujung pada perang yang disebut Perang Varna. Perang yang terjadi sebelum beliau menaklukkan Konstantinopel di tahun 1453 Masehi. Apa penyebab perang ini dan bagaimana Al-Fatih menghadapinya? Mari kita simak narasi berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut channel ini, dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, klik lonceng, share, dan subscribe. Perang Varna di tahun 1444 Masehi adalah perang besar yang terjadi antara koalisi negara Eropa melawan Kekhilafahan Utsmaniyah. Suatu perang yang cukup menentukan bagi keberlangsungan eksistensi Kekhilafahan Utsmaniyah. Perang ini bisa disebut juga bagian perang salib, karena perang ini diinstruksikan langsung oleh pimpinan gereja Katolik tertinggi, yaitu Paus Eugen keempat. Awal kisahnya bermula ketika Sultan Muhammad II, yaitu Al-Fatih, menggantikan ayahnya Sultan Murad II di tahun 1444 Masehi. Sultan Murad II memilih mengundurkan diri karena ingin beruzlah untuk mendekatkan diri kepada Allah, guna menenangkan diri akibat kesedihan atas meninggalnya putra pertama dan keduanya. Sedangkan Muhammad II adalah putra ketiganya yang saat itu usianya masih kecil, yaitu 12 tahun. Tidak ada yang memperkirakan Muhammad II akan naik tahta, mengingat Muhammad II bukanlah anak pertama. Tapi takdir membawanya naik tahta dengan wafatnya dua kakaknya tersebut. Berita naik tahtanya Sultan Muhammad II yang masih bocah ini segera tersebar ke seluruh Eropa. Negara-negara Eropa Timur yang sebelumnya berseteru dengan Utsmani, yaitu Hongaria dan Walasi, memandang bahwa Sultan bocah ini akan mudah dikalahkan dengan satu kali serangan. Dengan serangan ini mereka berharap dapat melenyapkan sinar agama Islam dan kekhilafahan di bumi Eropa selamanya. Suatu cita-cita yang akan terus diwariskan sampai Eropa masuk ke era Renaissance dan kolonialisme abad 19. Penyerangan ini juga terinspirasi gerakan Reconquista. Gerakan Reconquista adalah suatu gerakan yang ingin melenyapkan eksistensi kekuasaan Islam di Eropa Barat, terutama di semenanjung Iberia yang dipelopori oleh Spanyol. Gerakan Reconquista ini mencapai keberhasilannya yang ditandai dengan jatuhnya benteng terakhir kerajaan Islam di Spanyol, yaitu Granada di tahun 1492 Masehi. Niat penyerangan negara
Eropa terhadap Utsmani ini awalnya adalah ide dari Kardinal Sejarini dengan sokongan Paus Eugen IV dari Vatikan, yang juga terinspirasi oleh gerakan Reconquista. Dengan menyerang Utsmani yang saat itu dipandang lemah, maka Islam akan lenyap selamanya dari Eropa. Padahal saat itu antara Utsmani dengan Hongaria sebagai wakil negara Eropa Timur telah menyepakati suatu perjanjian damai. Perjanjian damai yang disepakati di Sisjaden tahun 1444 Masehi yang menyepakati perdamaian selama 10 tahun. Paus Eugen menyatakan kepada raja-raja Eropa bahwa perjanjian dengan Utsmani boleh dilanggar karena dilakukan tanpa persetujuan Paus sebagai otoritas tertinggi Gereja Katolik Roma. Paus menfatwakan bahwa raja-raja Eropa itu bebas dari tanggung jawab dosa atas pembatalan perjanjian tersebut dan akan memberikan pemberkatan kepada tentara yang ikut berperang. Paus juga menfatwakan bahwa penyerangan ini merupakan jalan keselamatan dari Tuhan dan menolaknya akan berdosa. Jelas dari sini bahwa perang ini menjadikan agama sebagai motivasi utamanya. Raja-raja Eropa dari Hongaria, Wallachia, Polandia, Kedespotan Serbia, Bohemia akhirnya terprovokasi dan segera membentuk kesatuan perang untuk menyerang kota Varna yang berada dalam kekuasaan Utsmani. Pasukan Eropa dipimpin oleh Władysław III, Raja Hongaria, dengan John Hunyadi sebagai panglima perang. Jumlah pasukan mereka diperkirakan mencapai 25.000 sampai 30.000. Berita penyerangan ini membuat rasa takut di kalangan rakyat Utsmani dan mereka sepakat meminta agar Sultan Murad II memimpin kembali kerajaan Utsmani untuk menghadapi bahaya yang datang. Karena mereka menganggap bahwa Sultan Muhammad II yang masih belia ini dianggap tidak mampu menghadapi serangan koalisi negara Eropa tersebut. Sultan bocah ini pun setuju dengan opini rakyatnya dan meminta ayahnya untuk kembali memimpin pasukannya. Kemudian Sultan Muhammad II menulis surat kepada ayahnya yang berisi, "Bila ayah adalah sultan, datanglah dan pimpinlah pasukan ayah. Bila aku adalah sultan, maka aku memerintahkan ayah untuk datang memimpin pasukanku." Sultan Murad II yang awalnya enggan, akhirnya bangkit kembali dan memimpin pasukannya yang hampir kehilangan semangat. Kemudian berangkatlah Sultan Murad II beserta pasukannya dengan kekuatan sekitar 20.000 sampai 25.000 tentara ke arah Varna dengan menaiki armada laut dari Genoa. Akhirnya bertemulah kedua pasukan terkuat di dunia kala itu di Varna. Panglima pasukan salib kaget ketika yang memimpin perang ternyata bukan seperti yang diduga. Mereka awalnya menduga pemimpin pasukan Utsmani adalah Sultan Muhammad II yang masih remaja dan belum berpengalaman di medan tempur. Mereka sudah membayangkan kemenangan mudah dan cepat. Tetapi ternyata yang memimpin langsung pasukan Utsmani adalah Sultan Murad II yang membumbung semangat jihad di dadanya. Semangat jihad itu berkobar ketika Sultan Murad II dengan demonstratif meletakkan kertas perjanjian di ujung tombak sebagai tanda bahwa Nasrani Eropa adalah tipe manusia pengkhianat yang akan dicatat dalam sejarah. Pada zaman itu, raja-raja walaupun masih muda terbiasa memimpin perang. Karena kehadiran raja akan meningkatkan spirit dan semangat pasukan dalam menghadapi musuh. Kehadiran raja walaupun tidak
terlibat perang secara langsung akan meningkatkan moral pasukan. Kehilangan raja dalam setiap pertempuran akan menurunkan moral para prajurit dalam menghadapi musuh. Kemudian pecahlah pertempuran antara dua kekuatan adidaya dunia kala itu. Dua kekuatan yang sama-sama dimotivasi oleh sentimen keagamaan yang kuat, yaitu Kristiani di satu sisi dan semangat jihad Islam di sisi lain. Pertempuran yang mengatasnamakan Tuhan di kedua belah pihak. Pertempuran antara koalisi atau istilahnya koyokan negara-negara Nasrani Eropa dengan hanya satu kerajaan khilafah Islam. Begitulah tabiat negara-negara Eropa, keroyokan. Pertempuran berlangsung selama 3 hari dengan sengit. Dalam pertempuran itu pemimpin koalisi Nasrani yaitu Ladislao III, Raja Hungaria, bertemu dengan Sultan Muhammad II. Lalu mereka pun berduel 1 lawan 1. Yang kemudian terjadi perang tanding yang sangat seru dan akhirnya dengan pertolongan Allah, Raja Ladislao III, Raja Hungaria ini kalah dengan luka tombak di tubuhnya. Lalu kepala sang Raja Hungaria ini ditebas dan ditusuk di ujung tombak. Kemudian para mujahid memampangkan kepala raja mereka sambil berteriak, "Wahai orang kafir, ini raja kalian." Kepanikan pun terjadi di kalangan Nasrani yang melihat kondisi raja mereka. Semangat mereka pun redup, kepanikan dan ketakutan menyusup dalam jiwa mereka. Dan akhirnya kaum muslimin membuat pasukan koalisi Nasrani kocar-kacir dan lari meninggalkan pertempuran dengan hina. Kemenangan pasukan Utsmania terhadap koalisi Eropa ini membuat Hungaria tunduk kembali di bawah Utsmania. Fakta-fakta sejarah. 1. Kaum Nasrani Eropa terbiasa melanggar perjanjian dikala kondisi menguntungkan bagi mereka dan tanpa malu menggunakan alasan agama. 2. Negara Eropa saat itu dipersatukan oleh gereja dalam berbagai isu, terutama politikan dan kekuasaan dalam menghadapi kaum muslimin. 3. Tabiat kerajaan Nasrani Eropa tetap tidak berubah dari dulu sampai era modern, yaitu suka keroyokan. Di zaman modern ini kita melihat koalisi negara-negara Eropa dan Amerika tanpa malu mengeroyok negara Islam dalam perang di Suriah dan Afghanistan. Demikianlah episode kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.